Akhirnya lunas juga hutang pinjol itu. Nggak ada lagi telepon-telepon. Meskipun cuma diteror lewat telepon, ya bikin deg-degan juga. Tapi mobil Om Burhan udah aku gadein. Terus aku harus bilang apa ya ke Om Burhan? Masa aku bilang apa adanya? Bisa mati aku. Duh Dinda, kenapa sih kemarin gak mikir panjang? Cuma gara-gara panik sama pinjol, sekarang malah tambah besar masalahnya. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Nur, Emak mau nanya dah. Apa, Mak? Itu si Dinda kemarin kesini bawa mobil, bajunya mewah, HP-nya bagus. Emak sampai heran dah. Itu dia punya teman orang kaya bagaimana sih? Apa orang tuanya emang orang kaya, Nur? Bukan gitu, Mak. Orang tuanya biasa aja kok, sama kayak kita. Lah, terus dari mana itu dia bisa punya barang-barang mewah begitu? Jangan-jangan dia pesugihan ya? Ih, Emak ada-ada aja. Bukan. Ya terus apa, Nur? Emak bingung. Anak kuliahan tapi bisa punya mobil. Bikin emak penasaran aja. Gini, Mak. Sebenarnya Dinda tuh punya sugar daddy. Sugar daddy? Apaan sih itu? Toko obat? Apa nama toko gula? Bukan, Mak. Sugar daddy itu istilah. Kayak laki-laki yang lebih tua. Kaya, terus menyayangi perempuan yang lebih muda. Dikasih uang, dikasih barang-barang gitu. Lebih ke hubungan pribadi aja, Mak. Hubungan pribadi kayak gimana sih, Nur? Begitu dah, Mak. Emak dijelasinnya aja susah nyambungnya. Jadi Nur yang ikutan bingung. Emak bener-bener kagak ngerti dah sama anak muda zaman sekarang. Dulu mah nih ya, emak seumuran Nur nih, masih resep main monopoli, main congklak, boro-boro pacaran. Emak gak usah dipikirin, yang penting Nur gak mau ikut-ikutan kayak Dinda. Nur mau fokus kuliah. Iya, jangan sampai Nur, jangan macem-macem dah. Iya, Mak. Halo Dinda, kenapa susah banget dihubunginnya? Om, maaf, aku sibuk banget. Ada apa, Om? Om mau ambil mobil yang udah seminggu lebih. Om perlu mobilnya sekarang. Aduh, Om, aku tuh besok ada urusan kampus, tugas kelompok di luar kota. Jadi mobilnya masih aku pinjam dulu ya, Om. Din, jangan main-main. Itu mobil bukan punya Om. Itu mobilnya Rena, istrinya Om. Iya, Om, aku ngerti. Tapi nanti aja ya, aku lagi buru-buru. Dinda, halo. Sial. Kenapa, Mas? Gimana mobilnya? Kok sampai sekarang belum balik juga? Dia bilang masih dipakai. Kamu gimana sih? Kamu aja pinjam sama aku. Kamu malah pasrah gitu aja. Gak tahu diri banget kamu, Mas. Aku lagi cari cara, Rena. Jangan emosi dulu. Kamu kerja aja masih numpang di perusahaan papa aku. Tinggal di rumah aku. Sekarang mobil aku juga kamu kasih ke cewek lain. Kamu itu mikir gak sih, Mas? Ren, aku janji mobil itu bakal balik. Aku bakal urus semuanya. Kamu tuh cuma kebanyakan janji. Hidup udah enak. Apa susahnya sih tahu diri? Bersyukur. Tolong jangan ngomong gitu. Aku lagi bingung. Aku pusing. Aku gak mau tahu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Dinda, kok kamu kelihatan panik gitu? Ada apa sih? Nur, aku boleh nggak nginep di rumah kamu? Nginep? Kenapa emang? Kamu ada masalah? Aku lagi bertengkar sama orang tua. Pusing banget, Nur. Aku nggak mau pulang dulu. Aku bener-bener butuh tempat yang tenang. Kalau di kosan, kayaknya aku nanti bakal makin stres deh. Kamu bertengkar soal apa sama orang tua? Biasanya kamu kan jarang cerita gini. Biasalah, Nur. Orang tua kadang suka maksa ini itu. Aku capek. Please, jangan tanya-tanya dulu ya. Ya udah, aku telepon emak dulu ya. Mak, ini Dinda temennya Nur. Dia mau nginep di rumah kita, boleh nggak? Nginep? Emang mau ngapain? Mau nginep aja, Mak. Mau sekalian ngerjain tugas bareng. Ya udah, Nur. Kalau emang urusan kuliahan mah kagak ngapa-ngapa. Mak izinin. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Nur. Kamu memang sahabat terbaik aku.
Po, kita ke rumah Poyati yuk. Kita ngadem di balai depan rumahnya. Saya nggak bisa Bu Kokom. Kalau mau Bu Kokom aja ya sendirian. Kenapa emang Po? Si Empo lagi sibuk ya? Mau ada kurir nganter bareng Bu. Wah, si Empo habis belanja apa lagi? Hidup Porodia sekarang makin enak aja ya. Makanya kalau mau tahu di sini aja, nggak usah ke rumah si Yati. Ya bisa dibilang saya tuh lagi menikmati buah kesabaran saya Bu. Saya udah sabar nemenin Bang Bowo saat susah. Nah itu dia. Bu Rodia, barang-barangnya mau disimpan di mana? Masukin aja langsung ke dalam Bang. Siap, Bu. Porodia hebat ya, seisi rumahnya langsung diganti semua sama barang-barang baru. Iya dong Bu. Aduh ai. Kalau emang jodoh pasti akan ketemu terus ya. Amin. Duh, diaminin pula. Jantung Udin makin berdebar-debar nih. Bang Udin bisa aja. Maaf Nur, ini temennya Nur. Iya Bang, ini Dinda, sahabat Nur di kampus. Ini Bang Udin ya Dinda? Iya Bang, salam kenal. Oh iya Dinda. Dinda mau nginap di rumah Nur Bang. Ada acara apa emang Nur? Nggak ada acara apa-apa Bang, mau ngerjain tugas bareng aja. Oh, ya udah, kalau gitu semangat. Siap Bang Udin, Nur mau pulang dulu ya. Hati-hati ya. Hansip tadi so akrab banget sih Nur sama kamu. Bang Udin tuh orangnya baik Din. Dia kelihatan suka deh sama kamu Nur. Itu kan hak semua orang Dinda. Yang penting kita terus berbuat baik sama siapapun. Jangan-jangan kamu juga suka ya sama Hansip itu. Yang penting gak suka om-om kayak kamu. Ih, ngeledek aja kamu ya Nur. Dari kemarin aku lihat kamu kayak kepikiran terus. Ada apa sih sebenarnya? Jangan diem-dieman dong sama aku, Din. Cerita aja. Aku udah gak kuat simpen sendiri. Kenapa, Dinda? Sebenarnya aku gak lagi bertengkar sama orang tua. Kok kamu bohong sama aku? Kamu ada masalah apa? Aku lagi kelilit utang pinjol. Bunganya gede banget. Tiap hari aku ditelepon, diteror. Aku panik, Nur. Pinjol? Astagfirullahaladzim, Din. Kok kamu bisa sampai pinjam ke situ? Awalnya buat kebutuhan gaya hidup, terus kebablasan. Hutangnya numpuk, aku bingung harus bayar pakai apa. Ya Allah, Din. Terus mobil yang kamu bawa kemarin, itu dari mana sebenarnya? Itu mobilnya Om Burhan, sugar daddy kamu. Iya, Nur. Dan yang lebih parah, mobil itu tuh udah aku gadein ke Pegadaian. Duitnya aku pakai buat nutupin hutang pinjol. Apa? Kamu gadein mobil orang? Din, itu gila. Mobilnya kan bukan punya kamu. Aku tahu Nur, aku salah. Tapi aku udah gak ada jalan lain. Kalau gak gitu, hidupku hancur di teror pinjol. Dan dia bakal nyebarin data aku juga ke semua kontak terdekat aku. Aku gak mau Nur, apalagi kalau orang tua aku sampai tahu. Kasian mereka. Masalah kamu berat banget ya Dinda. Makanya Nur, aku pusing banget. Aku harus alasan apa ke Om Burhan? Gimana cari uang buat nebus mobil itu? Pada ngomongin apaan sih ya? Mana kagak kedengeran. Masa iya ini saya ada gejala budek? Tapi saya kepo banget ini. Mak ngapain di sini? Mak nguping ya? Kagak Nur, ini Mak mau ke dapur. Nur sama Dinda udah pada makan belum? Belum Mak. Ya udah pada makan Gih, jangan ngerjain banyak tugas, ntar asam lambung kambuh. Iya Mak. Mantap nih, personil trio Kampung Kincir belanja bareng. Kita kan bestie dari lahir. Saya mau nanya dah, soalnya kepikiran mulu.
Itu apa sih namanya? Sugar begitu. Sugar baby. Ih, saya juga pernah dengar itu di TV. Emak-emak kampung juga mau tahu sugar baby. Jangan-jangan kalian pengen nyobain juga ya? Tapi udah gak cocok kali, udah ketuaan. Kalau tua, kenapa emang po? Kelapa aja kalau udah tua enak dijadiin santan. Saya beneran kepo. Kemarin saya denger si Nur sama teman kuliahnya nyebut-nyebut begituan. Sugar baby itu biasanya anak muda yang dibiayain sama orang yang lebih tua. Biasanya laki-laki kaya, jadi kayak ada hubungan khusus gitu. Oh, jadi kayak anak pungut ya? Dibiayain makan, sekolah gitu? Wah, baik banget ya bapak-bapak itu. Bu Kokom, itu bukan anak pungut. Itu ya kayak pacaran sama om-om berduit, biar dapat barang mewah. Jadi bukan anak pungut. Ya Allah, pantes aja. Kok kayaknya ada yang gak beres ini. Mungkin Nur pengen punya bapak lagi, Po. Makanya dia jadi sugar baby. Simpo gak merhatiin anaknya sih. Sibuk ngurusin kontrakan aja. Beda Bu Kokom, bukan gitu maksudnya. Berarti si Nur juga jadi sugar baby ya? Gue juga kagak ngerti, Ro. Nur itu orangnya kalem. Gue tahu banget dah anak gue kayak gimana. Masa iya dibegitu? Tapi kalau saya simpulkan, kok jadi mirip sama kasus suami Porodia yang waktu Bang Bowo nikah di belakang si Empo, nikah diem-diem. Bu, itu beda jauh. Bang Bowo itu nikah siri. Kalau sugar baby itu punya hubungan pemanfaatan. Beda lah. Aduh, saya pusing. Tadi katanya anak pungut, terus pacaran, terus beda sama nikah siri. Mana yang bener sih? Bu Kokom diem aja udah. Ya Allah, kalau benar Nur ikut-ikutan, bagaimana ini nasib anak saya? Pok, jangan sujon dulu. Tanya baik-baik sama Nur daripada dengar gosip yang belum jelas. Udah telat kayaknya. Biasanya kalau anak udah temenan sama yang begituan, udah pasti kebawa buruknya juga. Jangan gitu, Po. Nur itu anaknya pinter kok. Nggak mungkin lah. Dinda, kamu masuk kamar dulu ya. Tante mau ngobrol dulu ini bentaran sama si Nur. Iya, Tante. Nur, Ma mau nanya nih ya, terus terang. Jangan ngeles. Nur itu ikut-ikutan jadi sugar baby. Ya Allah, Ma. Enggak. Nur enggak gitu. Sumpah deh. Ma takut Nur kebawa kayak si Dinda. Mak, tenang. Nur enggak ikut-ikutan. Nur tahu kok itu salah. Dinda sekarang lagi banyak masalah gara-gara itu. Masalah apa lagi? Jangan-jangan masalah hukum. Ma kagak mau Nur. Jangan sampai kita ikut terseret gara-gara dia. Nur cuma temenan sama Dinda, nggak lebih. Nur malah kasihan sama dia. Dia lagi terpuruk, Mak. Kasihan. Ya udah, Ma percaya dah sama Nur. Tapi inget ya, jangan sampai kepercayaan Ma ini Nur sia-siain. Iya, Mak. Percaya sama Nur. Mobil aku itu gimana kabarnya? Belum, Ren. Aku udah coba hubungin terus, tapi dia menghilang. Nggak ada kabar sama sekali. Nomornya juga susah dihubungi. Kamu sadar gak sih, Mas? Ini masalah besar. Jangan bikin aku nyesel udah percaya sama kamu. Aku salah, aku minta maaf, Rena. Tapi aku masih inget satu hal. Dinda pernah cerita kalau dia punya sahabat di kampung Kincir. Aku nggak yakin sih 100%. Tapi setidaknya itu satu-satunya petunjuk yang aku punya sekarang. Kalau gitu, kita ke kampung Kincir. Kita labrak itu perempuan murahan. Apa nggak terlalu gegabah? Kalau ketahuan orang kampung gimana? Malu kita. Aku nggak ngerti banget deh sama jalan pikiran kamu, Mas. Kamu udah tahu sesuatu tapi nggak segera jalan. Kamu lebih malu mana? Diliatin orang kampung karena udah dicap nggak becus jadi suami dan udah mengkhianati anak seorang pengusaha besar, atau mobil aku hilang begitu aja? Iya, Ren. Kalau itu mau kamu, kita berangkat. Kamu itu udah banyak bikin masalah ya, Mas. Jangan nambahin lagi masalah dengan sikap kamu yang nggak bertanggung jawab itu. Aduh, mobilnya bagus banget ya. Ini sih bukan mobil orang kampung Kincir kayaknya.
Maaf Pak Hansip, kami mau nyari rumah seorang anak kuliahan di kampung ini. Anak kuliahan? Di kampung ini lumayan banyak yang kuliah, Bu. Maksudnya siapa ya? Saya kurang tahu namanya, tapi saya tahu nama temennya. Itu Dinda. Dinda? Oh, iya. Udin kayaknya tahu deh. Itu sering bareng sama Nur. Oh, iya, bener itu. Bisa tolong antar kami ke rumahnya? Bisa, Pak. Kebetulan rumah Nur itu nggak jauh dari sini. Jalan kaki sebentar juga udah sampai. Saya minta tolong antar sekarang ya Pak. Saya nggak mau buang-buang waktu. Siap. Assalamualaikum, Pok Yati. Waalaikumsalam. Ini rombongan pada ngapain malam-malam begini ke rumah saya? Udin cuma antar ibu dan bapak ini yang katanya mau ke rumah Pok Yati. Mau ketemu sama Dinda. Jadi kamu orangnya? Mobil saya mana? Hah? Mobilnya di mana, Dinda? Maaf Om, mobilnya sudah aku gadaikan. Apa? Perempuan gak punya harga diri kamu ya? Bu, saya bisa jelasin. Jelasin apa lagi? Udah banyak morotin suami saya, sekarang mobil itu kamu gadaikan. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Om, aku terpaksa, aku banyak hutang. Gak ada alasan, kamu udah bikin saya malu besar. Malam ini juga kamu ikut saya ke kantor polisi. Rena, mungkin kita bisa selesaikan baik-baik dulu. Ini tuh bukan masalah kecil. Kamu seperti nganggep masalah ini biasa. Aku benar-benar gak ngerti sama jalan pikiran kamu, Mas. Nur, kita jangan ikut campur ya. Ini urusan orang. Emak takut kalau ntar kita keseret sama masalahnya. Ayo ikut, kita selesaikan ini di kantor polisi. Bu, jangan, saya mohon. Cukup, kamu harus bertanggung jawab. Waduh, masalahnya rumit banget ya. Nur, makasih ya kamu udah datang. Aku gak mungkin ninggalin kamu. Bagaimanapun, kamu masih sahabat aku, Dinda. Aku malu, Nur. Aku bener-bener hancur. Jangan nyalahin diri kamu terus. Memang kamu salah jalan, tapi bukan berarti gak bisa berubah. Aku cuma pengen cepet kaya, Nur. Aku capek hidup pas-pasan. Lihat temen punya barang-barang bagus, punya kebebasan. Akhirnya aku malah terjebak kayak gini. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Cara kamu dapetnya juga salah. Makanya akhirnya bikin kamu sengsara. Kalau kamu mau bahagia, ya harus sabar, pelan-pelan, jujur sama diri sendiri. Tapi sekarang semuanya udah terlambat, Nur. Aku di sini, semua orang pasti udah nganggep aku hina. Nggak ada kata terlambat, kamu masih bisa berubah. Yang penting kamu belajar dari semua ini, jangan diulangin lagi. Makasih ya Nur, kamu satu-satunya orang yang masih peduli sama aku. Sahabat itu bukan cuma ketawa bareng, tapi juga saling dukung di saat susah. Kalau aku bisa keluar dari sini, aku bakal mulai hidup yang baru. Aku nggak mau terjerat lagi sama hal-hal yang kayak gini. Semangat ya Dinda, semoga pelajaran hidup ini bisa berarti buat masa depan kamu. Mas, mulai hari ini semua fasilitas yang kamu pakai akan aku ambil. Jangan gitu, aku kan masih kerja di kantor. Gimana aku jalanin tugas kalau semua fasilitasnya ditarik? Gak usah banyak ngeluh, Mas. Kerja aja udah enak di kantor orang tua aku. Bisa jadi manajer pun itu karena aku, bukan karena kamu hebat. Dan mulai besok juga, jabatan kamu akan diturunin jadi staf biasa. Tolonglah, jangan begitu. Aku malu kalau jabatan diturunin. Orang kantor pasti ngerendahin aku. Kamu gak malu selingkuh sama mahasiswi, ngasih fasilitas seenaknya, sampai mobil aku pun digadaikan. Sekarang kamu baru ngomong kalau kamu itu malu. Aku hilap, Rena. Aku salah besar. Aku kasih kamu pilihan. Mau semua fasilitasnya aku tarik, atau kamu mau pilih cerai sama aku? Maafin aku sadar semua ini salah. Aku yang bikin aib, aku yang rusak kepercayaan ini. Kalau memang ini konsekuensinya, aku terima, aku rela diturunin. Rela semua fasilitasnya diambil. Aku gak mau kehilangan kamu, Rena. Aku gak percaya omongan manis lagi. Bukti yang mau aku lihat, yaitu perubahan kamu, bukan cuma janji.
Iya, aku janji bukan dengan kata-kata. Aku bakal buktiin lewat sikap aku. Aku terima semua akibat dari perbuatan aku. Baik, kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa fasilitas ini. Anggap saja ini pelajaran buat kamu. Terima kasih Rena, kamu masih mau kasih aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal.